Nanti kalau tulisannya kecil nanti di zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari KTR 203 akan mempresentasikan hasil tugas besar kelompok kami, yaitu berjudul pengembangan aplikasi web telemarketing pada bidang teknologi informasi berbasis knowledge graph dengan penerapan model ontologi. Oke, langsung saja untuk anggota ini kita ada tiga. Pertama ada saya sendiri, Akhil Sudrababil, dengan NIM akhiran 037 dan ada saya mau semua dengan NIM akhiran 058. Saya Suprawan dengan akhiran NIM 063. Kita lanjut ke deskripsi tugas akhir kami. Itu aplikasi kami adalah aplikasi talent matching, yaitu adalah sebuah aplikasi web yang membantu pencari kerja dalam mencari pekerjaan dalam bidang teknologi informasi, yang mana di sini itu kita harus mencocokkan skill oleh pencari kerja dengan lowongan yang tersedia menggunakan algoritma Sanchez-Simulator. Berikut proses penerapan algoritmanya. Jadi yang pertama itu ada job dan user. Jadi user memiliki satu kumpulan skill dan job memiliki satu kumpulan skill. Nah, itu inputnya. Terus untuk prosesnya itu, jadi dicari hierarki dari setiap skill, dihitung kemiripannya menggunakan search similarity. Nah, jadi dicarinya itu sampai paling yang paling atas. Untuk lebih lengkapnya di selanjutnya nanti hasil outputnya itu nilai search similarity-nya. Nah, perhitungannya seperti ini. Yang pertama itu ada A dan B, itu skill yang akan dihitung kemiripannya. Terus fitur taksonomi ini, fitur taksonomi itu parentnya sampai parent paling atas. Terus jumlah anggota himpunan A itu jumlah banyaknya parent-parentnya dan dirinya itu sendiri. Nah, terus ada selisih himpunan A dan B, yaitu yang ada di A dan tidak ada di B. Terus ada irisannya itu yang ada di A dan yang ada di B. Untuk perhitungan sendiri ini 1 dikurang log 2 dan turun 1 tambah selisih A dan B ditambah selisih B dan A per selisih A dan B ditambah selisih B dan A ditambah irisan A dan B. Untuk teknologi yang kami gunakan itu sebenarnya untuk real aplikasi kita tuh menggunakan Django, tapi untuk tugas akhir kita di mata kuliah cloud computing ini kita menggunakan Flash yang sama-sama menggunakan Python. Nah, untuk platform kita menggunakan platform as a service (PaaS). Kenapa? Karena kita hanya mengurus dari pengembangannya saja, jadi tidak perlu memikirkan dari server ataupun infrastrukturnya. Yang mana ini akan menjadi lebih cepat dan juga stabilitasnya lebih fleksibel. Nah, karena kami menggunakan Docker dan ingin menjalankan kontainer-kontainernya, oleh karena itu teknologi cloud yang kami gunakan adalah Google Cloud Run. Nah, implementasinya karena ini user langsung mengakses aplikasi yang dari Cloud Run, yang di-deploy di Cloud Run. Oke, selanjutnya mengenai implementasi deploy-nya. Yang pertama itu pastikan ada file requirement.txt-nya, lalu ada Docker file di sini, dan ada app.yaml di sini. Nah, yang pertama itu pastikan dulu dari terminal di project-nya itu gcloud.login. Kalau misalkan sudah, nanti masuk ke sini, kita edit project gcloud-nya. Nanti kita disuruh untuk memilih antara di installation atau integration. Kita
kita pilih yang initialize, lalu nanti kita pilih akun yang sudah login tadi, yang nomor 1, lalu kita pilih project yang tersedia pada Google Cloud-nya. Next. Nah nanti setelah itu kita hanya perlu menjalankan metode berikut, yaitu gcloud build submit dengan tag image-nya yaitu flash saja similarity. Jika proses build-nya sudah selesai dan tidak terjadi error, maka output-nya akan tampil seperti ini. Nah, jika sudah berhasil build, maka nanti kita hanya perlu deploy dari image yang tadi dengan nama konten itu sama persis flash saja similarity. Kita deploy-nya itu di region Asia Southeast 2, dan kita juga memakai option yaitu allow unauthenticated, yang dimana berarti aplikasinya tidak perlu ada autentikasi. Oke, untuk kurang lebih aplikasinya itu tidak ada database, jadi hanya dari data statisnya saja. Dan itu bakal ada dua input dropdown. Yang pertama ada list yang pertama ini ibaratnya dari usernya, yang kedua ini dari jobnya. Nanti contohnya itu hitung similarity keluar ini. Similarity-nya itu berjumlah dari X yang memiliki range 0 sampai 1. Oke, di sini tuh ada beberapa cara untuk memasukkan skillnya. Yang pertama bisa memilih secara manual, atau jika bingung bisa pakai fitur random saja, yang hidup secara random. Lalu misalkan ini dihitung similarity-nya. Nah berarti dari kumpulan skill ini dan kumpulan skill ini, maka similarity-nya 0,05, yang artinya memang similarity-nya itu sangat kecil, bahkan kurang dari 0,1. Nah jika penasaran bagaimana hierarki dari setiap skillnya juga bisa dilihat. Misalkan yang SP32 ini memiliki keren ini sampai root kerennya yaitu skills. Dan yang lainnya juga bisa dilihat seperti React Native memiliki keren ini. Ini semuanya 5 itu. Ada Atasnya yang ada 5, ada yang program manager. Terus ini kumpulan skillnya itu skill yang ada di ontologinya gitu. kalau semakin umum semakin banyak, ya, semakin spesifik. Nah ini ada yang dia tuh memang dekat sama rootnya, maka dia hanya punya 2 values. Semakin khusus, semakin ini, Ya. semakin dalam. Semakin dalam. Coba yang contohnya yang sama, misalnya MySQL, Di desa ini. SQL ya, sama Postgre. Mau jangan siapa MySQL, Postgre. Oke. Nah, apa ngomong bahasannya? Kalau oke, ini sama kan? Coba bawahnya sama kan? Saya nggak akan nanya itu ya. Besar tahu nanti. Kenapa 5,8? Oke, ada yang bisa didemokan lagi? Cukup itu sudah memperlihatkan sampai Ini kendala build ada nggak selama pengerjaan tugas besar ini? ada waktu kendalanya itu ketika proses build sering terjadi error. Nah, waktu itu kendalanya itu dengan waktu itu bikin nomor file pertama. Nah, waktu itu sering terjadi error nomor filenya. Nah, karena kalau saya debugging dan bantuan yang lain katanya harus ada secara spesifik menentukan sistemnya bakal jalan di port mana gitu. Karena kalau misalkan tidak, itu default dari si flashnya itu 50-50. Sedangkan waktu deploy ternyata dari si gcloud-nya itu jalan di 80-80. Nah karena si portnya selalu tidak sama gitu, maka akan satu error. Nah itu ketemu pas dibagi langsung dari log di GCP-nya. Kalau itu dari sisi spek Python itu terbaru ya 3.13. Ini yang stabil atau emang apa? Landing edge langsung terbaru itu 3.13. Kenapa milih yang 3.13 ya?
memang baru juga. Dan memang di Facebook saya itu ada extension untuk mendeteksi ada vulnerability-nya. Dan ternyata ini nggak sebanyak yang kecil ini. Kalian tuh ada networknya, graph network kita tahu. Knowledge graph itu secara tag-nya Python aja, nggak ada yang lain. Biasanya apa? Database Neo.js atau Neo4j. Itu untuk yang TA tapi yang Oh, ini mah nggak. datasinya ini aja. Tapi belum nyoba berarti deploy Neo4j sama. Mungkin solusinya bukan Google Cloud Run gitu. Iya. Oke, yang lain ini ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Untuk yang sama? Nggak ada. Oke, silakan ditutup. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.